selamat datang di acara Trivia Night bersama Kedutaan Besar Australia Jakarta. Nama saya Anindita dari bagian Diplomasi Publik, saya akan menjadi MC hari ini. Trivia Night adalah permainan atau kuis tentang Indonesia dan Australia sambil beramah tamah secara online. Dan hari ini sangat spesial karena dilaksanakan khusus untuk penggiat dan komunitas film Indonesia. Akan dipilih 3 pemenang yang akan memenangkan hadiah spesial dari kami. Nah, mari kita kenalan dengan peserta hari ini yang adalah penggiat dan komunitas film Indonesia. Pertama ada Mbak Marisa Anita, aktris film dan teater dan jurnalis, alumni dari Sydney University dan penerima Elizabeth O'Neill Journalism Award 2015 dari DFET Australia. Boleh di-unmute Mbak? Hai Mbak Marisa. Hai Anin, apa kabar? Sorry, it's a bit of a mess, my background. There's guitar and everything, you know. Thank you, Thank you Yunda. for joining us. Ada Mas Iva Isfansyah, sutradara film yang sering mengaduk beragam penghargaan. Filmnya diantaranya adalah Garuda di Dadaku, Sang Penari, dan sebagai produser dari film Kucumbu Tubuh Indahku, filmnya dipilih UNESCO sebagai film yang mewakili keragaman budaya di ajang Asia Pacific Screen Awards di Brisbane, Australia 2018. Hai Mas Iva. Halo Anin, terima kasih. Hai, segar sekali hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung. Ya, terima kasih sama-sama. Ada Mas Paulus Lulut, Editor-in-Chief Cinemax. Hai Mas Paulus, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar hari ini, Mas? Baik. Ada Mas Raja Lubis, regu pengamat Forum Film Bandung, dan blogger. Hai, Mas Raja Lubis. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Sama-sama. Excited ya, Mas? Iya, seneng banget. Gak nyangka juga banyak para produser dan artis yang sering kali saya tonton karyanya di layar lebar. Sip, di sini kita mau beramah tamah dan bermain bareng. Ada Mbak Agnes Naomi, aktris film yang pernah berperan di film kisah Dua Jendela, Akurat, dan Film Bebas. Hai Mbak Agnes Naomi. Thank you for inviting me. Thank you for joining, Mbak. Dan ada Mbak Asmara Abigail, debut peran filmnya dalam Setan Jawa, sebuah film bisu hitam putih dengan iringan musik live orkestra klasik dan gamelan ditampilkan di Melbourne, Australia sebagai pembukaan Asia Pacific Triennial of Performing Arts 2017. Hai Mbak Asmara. Hai Mbak Nindita, thank you for inviting me. Thank you for joining us. Thank you so much. And Mbak Linda Gozali, produser Magma Entertainment dan member of Indonesian Film Producer Association APROFI. Hai Mbak Linda. Halo. Terima kasih banyak sudah bergabung ya Mbak. Sama-sama. Sudah siap kan? Mau main bareng? Deg-degan. Deg-degan. Oke, seru banget nih. Ada banyak sekali apa tadi Mbak Marisa Anita bilangnya dedengkot ya, dan pentolan-pentolan film Indonesia. Dan sebelum kita mulai akan ada sambutan dari Dizem Ramadan, Sekretaris 2 dari Diplomasi Publik Kedubes Australia Jakarta. Saya persilahkan Dizem. Ya. Thanks, Anin, and thank you to all the participants joining us for this trivia event today. We're so happy you could take part. I'm looking forward to meeting you all and chatting further as we go through the planned activities today. I hope you've brushed up on your knowledge of Australia for our games. Terima kasih and good luck. Terima kasih, Dizem. Oke, kita mulai saja Trivia Night hari ini ya. Siap? Sudah berdoa? Sudah. Sudah. Ya. Kok deg-degan ya? Iya. Kayaknya aku harus belajar dulu. Oke. Lebih deg-degan daripada mau ada syuting hadiah nih. kejutan ya di akhir. Oke, round pertama berjudul Put a Name on It. Peserta diminta untuk menulis nama-nama tempat di Australia atau di Indonesia yang berawalan huruf dari huruf yang akan keluar di alfabet wheel. Tulis jawabannya di kolom komentar sebelah kanan. Yang pertama tercepat menjawab mendapat skor 10, yang kedua tercepat menjawab mendapat skor 9, dan ketiga menjawab mendapat skor 8. Sisanya maaf tidak mendapat skor. Jadi cepat-cepatan ya. Sebagai contoh, apabila alfabet wheel keluar huruf J, maka jawabannya bisa gambir atau gold coast.
Jelas ya? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Oke, siap? Mulai. Operator siap? Kita akan mulai. Oh my God. Alphabet wheel 1, 2, 3. Huruf L. Tempat di Australia kan? Enggak ya? Australia Australia atau dan Indonesia kan? Indonesia. Oh, Yes, man. atau Indonesia. Oh man. Oke, saya udah mendapatkan jawabannya, maaf. Jadi yang pertama adalah Mas Iva Isfansya dengan Lombok. Kedua Mbak Linda Gozali dengan Lampung. Dan Mas Paulus Lulut dengan Lombok juga. Ini nyontek ya nih. Enggak deh. Sip. Nah, yang belum sempat menjawab jangan khawatir. Ada kesempatan sekali lagi untuk game ini ya. Kita mulai lagi ya. Oke, operator mulai alphabet wheel 1, 2, 3. K. Aduh. Mbak Asmara Abigail memimpin dengan Kalimantan. Mbak Marisa Anita memimpin yang kedua dengan Kalimantan dan Mbak Linda Gozali dengan Kalimantan. Yeay! Yang pertama mendapatkan skor 10-98. Oke. Kompetitif nih pada nih. Oke. Kita lanjutkan dengan round kedua berjudul Can You Guess? Peserta akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim koala dan tim kangaroo. Tim koala terdiri dari Mas Iva Isfansyah, Mbak Marisa Anita, dan Mas Raja Lubis. Tim kangaroo terdiri dari Mas Paulus Lulut, Mbak Linda Gozali, Mbak Agnes Naomi, dan Mbak Asmara Abigail. Dari tim koala yang menggambar adalah Mas Iva Isfansyah. Mas Iva sudah siap dengan kertasnya kan? Nggak nari aja. Nari loh dia. Udah siap ya Mas kertasnya ya? Oh, gambar. Oke. Oke. Ya. Jadi gambar tadi ini saya ya, sudah gambar WhatsApp. manual ya. Oke, siap. Yes. Saya sudah WhatsApp tadi kata-kata yang harus ditebak oleh tim koala, timnya Mas Iva. Masing-masing tim secara bergantian akan menebak gambar yang digambar oleh perwakilan timnya, yaitu Mas Iva Isfansyah untuk tim koala. Yang lainnya akan menebak gambar apakah itu. Jadi saya mohon untuk selain tim koala untuk mute, tim koala untuk menebak. Masing-masing tim akan diberi waktu 90 detik untuk menjawab 3 kata. Kata ini sudah saya WhatsApp ke perwakilan masing-masing tim. Yang menggambar tidak boleh berbicara dan memberikan kode-kode ya. Tenang, kita akan berikan petunjuknya. Kata-katanya nanti bisa makanan, bisa binatang, bisa tempat. Pokoknya yang berhubungan dengan Australia. Nah, apabila dapat menebak 3 kata dalam 90 detik, satu tim akan diberi nilai 10. Kalau hanya dapat menebak 2 kata, satu tim akan diberi nilai 9. Dan kalau hanya dapat menebak 1 kata saja, satu tim akan diberi nilai 8. Kalau tidak bisa menebak sama sekali, maaf tidak dapat skor. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan? Iya. Kita mulai dengan tim koala terlebih dahulu. Dimulai dari sekarang. Gambarnya bagus loh Mas. Bagus banget ini. Ini jelas banget ini ya. Jelas ya. Oh, di sini Opera House. Yes. Yes, kata kedua. Kangaroo. Yes. Nah, ini yang susah. Gampang kan? Kata ketiga. Aku serahkan ke Mbak Marisa. Maaf loh Mas Raja. Mana nih? Aku dominasi total ini. Kacau. Enggak apa-apa. Ini kayaknya emang kayak koneksi deh, nggak kelihatan gambarnya. Tahu. Is it tofu? Nggak boleh kode-kode ya, Mas? Nggak boleh kode-kode. Tak WA aja ya. What's that? Cake. Birthday cake. A Mana tuh? slice of cake. Habis tim kola. Mohon maaf, waktu habis. Aduh.
susah sih. Yang ketiga bisa susah. menebak Susah yang 2 ketiga. kata. Berarti tim Koala mendapatkan nilai 9. Selamat ya. Yes, thank you. Jadi itu apa yang tadi? Iya. Yang tadi apa? Yang terakhir aku penasaran. Boleh Belum. disampaikan. Yang Yang terakhir apa Mas Iva? apa Lamington ya? Apa itu loh kue Lamington. Australia? Kue susah banget kan? Lamington. Lamington modelnya nggak gitu ya Mas Iva? Maksudnya ini kotak, biasanya kan kotak, terus ada kelapa-kelapa. Terus terlalu susah kok tahu ya. Terus maksudnya ini nih kue gitu. Kreatif sekali. Oke, berikutnya adalah tim kangaroo. Oke, kita sekarang menuju ke tim kangaroo ya. Tim kangaroo sudah siap? Mas Paulus. Kita mulai ya. Oke, deg-degan ya Mas Paulus ya. 90 detik dimulai dari sekarang. Aduh, aku nge-freeze lagi. Opera House. Itu apa? Piano. Nggak kelihatan bawahnya, Mas. Chinatown, Melbourne. Ya, Melbourne. Gold Coast, Kacau. Queensland, apa sih? Bondi Beach. Atasnya apa ya? Boleh kata berikutnya jembatan dicoba? apa sih? Jembatan. Ya, pas. Kata berikut dulu, Mas Paulus. Apa ya itu? Waktunya habis. Nggak apa-apa. Kita masih ada round berikutnya. Yeay. Jadi apa itu tadi? Sekolah tim. Mas Paulus itu tadi apa katanya? Oke, ya. Yang Mas pertama Paulus. itu Sydney Harbour Bridge. Sebenarnya tadi Sydney. Oh, Harbour Bridge. Harbour, setelah itu bridge, jembatan. Kita masih ada game berikutnya yang berjudul I Know Oz So Well. Jadi, ini adalah ronde terakhir I Know Oz So Well. Nah, untuk main di game berikutnya kita akan akses quizzes yang linknya sudah disiapkan di kolom komentar. Oke, mohon untuk diklik linknya. Nanti akan ada 13 pertanyaan multiple choice. Tinggal diklik saja jawaban yang betul. Very easy, gampang banget. Pemenang yang mendapatkan ranking pertama akan mendapatkan 10 poin, ranking kedua 9 poin, dan ranking ketiga 8 poin. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya ya? Semangat? Oke, operator, kita mulai sekarang. Ada berapa negara bagian di Australia? Apakah 5, 6, 7, atau 9? Banyak banget 9 ya. Yes, gampang kan? Mbak Asmara Abigail memimpin. Mbak Linda Gozali memimpin, disusul dengan Mas Paulus. Jawaban yang benar adalah 6 bagian. Ada 2 orang yang menjawab betul. Oke, next question. Tanggal berapa Australia Day dirayakan? Gampang banget ini, 17 Agustus, 20 Februari, 26 Januari, atau 26 Desember. Mirip-mirip Natal ya. 17 Agustus, 20 Februari, 26 Januari, atau 26 Desember. Pasti Mbak Marisa tahu nih.
Dan jawabannya adalah 26 Januari. Siapa yang menjawab benar? Mas Paulus memimpin, disusul dengan Mbak Linda Gozali sejauh ini. Oke, jawabannya 26 Januari. Cuma 2 yang jawab betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada berapa zona waktu di Australia? 2, 3, 4, atau 5? Gampang. Sepertinya ada yang melonjak kegirakan karena betul. Yeay, Mbak Linda Gozali masih memimpin. Mbak Linda diam-diam jago banget ya. Jawabannya 3. Ya, pertanyaan ampun. berikutnya. Apa bahan utama dari Vegemite? Kalau yang udah nyobain snack Australia Vegemite yang dikirim kemarin pasti tahu. Yeast, gluten, keju, atau yam. Siapa yang benar? Wis, Mas Paulus menyusul Mbak Linda. Boleh di-unmute bentar nggak? Saya mau nanya, ada yang udah nyoba Vegemite? Udah dong. Belum, tapi aku baca. Udah baca ingredients ya. Kalau makan tipis-tipis aja ya guys, jangan kayak pakai selai gitu. Tipis aja. Paling enak tipis terus dicampur sama butter ya. Boots. Ya, Mas Iva udah nyobain belum? Belum. Belum. Ntar abis ini nyobain ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Alat musik Australia manakah yang dikenal sebagai alat musik tertua di dunia? Gum leaf, banjo, bandura, atau didgeridoo? Kira-kira yang mana? Siapa yang menjawab didgeridoo? Itu jawaban yang betul. Wih, Mbak Marisa langsung menyusul Mas Paulus ya. Jawabannya adalah didgeridoo. Next question. Apa nama ikan yang dalam bahasa aborigin berarti ikan sungai bersisik besar? Apakah karuma, ginare, atau baramundi? Kesukaan saya ikannya. Apa ayo? Berpikir keras banget Mas Iva. Pikirnya. Jawabannya adalah baramundi, masih dipimpin oleh Mas Paulus, Mbak Marisa Anita, dan Mbak Linda Gozali. Wow. Oke, pertanyaan berikutnya. Kue apa yang sering disebut sebagai kue nasional Australia? Aduh, ini mah tadi udah disebut. Lamington, coklat cookies, atau red velvet? Pasti semua betul. Jawabannya adalah Lamington, dipimpin oleh Mas Paulus, Mbak Marisa, dan Mbak Linda. Tuh kan semuanya jawab benar. Next question. Untung tadi nanya. Pinter Mbak Asmara. Mate, I'd love to stop and chat itu Aussie slang, but I'm flat out today. Flat out artinya sedih sekali, sibuk sekali, atau malas.
Ayo, apa? Jawabannya adalah sibuk sekali. Wih, Mas Paulus masih tetap memimpin disusul oleh Mbak Marisa Anita. Pertanyaan berikutnya nih gampang nih, pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 hewan dilamar paksa makan Australia. Apakah kanguru dan burung unta, kanguru dan koala, atau kanguru dan emu? Wow. Masih dipimpin oleh Mas Paulus. Jawabannya adalah kanguru dan emu. 1 orang aja yang bisa menjawab. Pasti udah belajar ya. Next question. Apa sebutan untuk bayi kanguru? Joey, Kindle, kitten, atau calf? Ini ada di pelajaran anak saya di kindergarten. Joey, Kindle, kitten, atau calf? Jawabannya adalah Joey. Benar. Yeay. Wow, kayaknya susah nih ngejar Mas Paulo sama Mbak Marisa nih. Aduh, nebak bener. Mas Paulus kayak nggak tidur nih malam nih, belajar. Belajar. Next question. Siapa 2 aktor Australia yang membintangi film Australia pada tahun 2008? Tom Cruise, Nicole Kidman, Hugh Jackman, Nicole Kidman, atau Jeffrey Rush, Nicole Kidman? Aduh, tahu lah ini kalangan film, masa nggak tahu? Mukanya bahagia semua gitu karena tahu jawabannya. Kan bener, semua bener kan jawabannya? Mas Paulus, Mbak Marisa, dan Mbak Linda masih masukin sebagai top 3 tuh kan, semuanya tahu jawabannya. Udah deh, bener. Ada yang bener juga akhirnya. Itu siapa tuh yang ngomong? Mas Iva ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir deh. Oke, next one. Oh, belum. Kapan film Krokodil Dundee pertama kali dirilis? 1988, 1986, atau 1989? Yes. Masih top 3-nya nggak berubah. Jawabannya adalah 1986. Next question. Pertanyaan terakhir. Di negara bagian manakah lokasi syuting film Red Dog? South Australia, Northern Territory, atau Western Australia? Gampang deh, ini yang paling dekat dengan Indonesia. Kira-kira yang mana? Petunjuknya yang paling dekat sama Indonesia. Tepok jidat. Wes! Wih, nggak nyangka loh Mbak Asmara menyusul. Jawabannya adalah Western Australia. Oke, tepuk tangan dulu. Well done guys. Seru banget hari ini. Gimana, susah atau gampang pertanyaannya? Susah-susah gampang. Susah.
Yang paling gampang kayaknya film Australia tadi ya, Hugh Jackman ya. Iya, 3 soal terakhir tentang film kejawab semua. Selebihnya nggak tahu, tebak-tebak. Tentang film ya. Di Zoom Ramadan, do you want to chat a little bit with the participants? Sure. Thank you, Anin, and thanks again to the participants. We hope you enjoyed the trivia game as much as we did. And I just wanted to ask Melissa, Anita, if you could tell us a little bit about your experience living and studying in Australia as you're an alumni of the University of Sydney. Yes, absolutely. I took my master's degree back in 2006 to 2007. I took journalism, so my journalism school was actually from University of Sydney. I had an amazing experience actually when I was living in Sydney. It was also my first time to be exposed to good Australian coffee that thankfully can be found so easily now in Jakarta. And also, what did I do? Oh, that's also where I joined a community theater there. And there's a local community theater called SUTS, or Sydney University Dramatic Society. I think they still exist until now. So that's where I continued my love of theater after doing theater in Jakarta. And I performed some plays also in Australia. So it was an amazing experience. Fantastic. Thanks for sharing that. No, it does sound like you had a great time. And Asmara Abigail, if you could tell us a little bit about your experience in Australia during your visit, and if there was any particular positive memories that stand out in your mind. Yeah, it was in 2017, February for Asia Topa. We opened the opening night for Setan Jawa, of course, with Mas Garin and Pak Almarhum Rahayu Sepangga. We were in Melbourne, I think, for 4 days, and I really enjoyed the museums over there, especially the Museum of Cinema. I believe I can spend like 4 days inside, like just to watch the films and to read everything. Nah, pemenang ketiga. Wow, pemenang ketiga ada 2 orang. Wow, dengan nilai yang sama, pemenang ketiga yaitu adalah Mas Paulus Lulut dan Mbak Asmara Abigail mendapatkan hadiah menarik berupa merchandise, masker, keep cup, dan backpack dari Kedubes Australia Jakarta. Selamat ya Mbak Asmara Abigail dan Mas Paulus. Terima kasih. Selamat. Diam-diam ini loh ya, killer juga ya. Pemenang kedua adalah Mas Iva Isfansya, mendapatkan buku Outfitable Australia yang berisi foto-foto menakjubkan dari fotografer pemenang award Nick Rains yang menangkap keindahan alam Australia. Selamat Mas Iva. Terima kasih. Gak sia-sia belajar semalaman nih. Gemes. Dan pemenang pertama adalah Mbak Marisa Anita mendapatkan wooden rollerball pen dari Lathe and Chisel yang dibuat khusus dari New Guinea Rosewood Timber. Dibuat oleh artis dari Brisbane Utara. Wow, selamat sekali lagi. Oh, thank you. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan terima kasih banyak untuk para peserta. Anda semua hebat hari ini. Selamat, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, dan jangan lupa ya untuk sering cek sosial media Kedubes Australia Jakarta untuk melihat program kami selanjutnya, seperti Festival Cinema Australia Indonesia 2021 yang akan coming soon. Jadi sering-sering cek sosial media kami. Dan terima kasih semuanya untuk para peserta hari ini. Ada Mbak Agnes Naomi, Mas Iva Isfansya, Mbak Marisa Anita,
Mas Paulus Lulut, Mas Raja Lubis, Mbak Linda Gozali, Mbak Asmara. Terima kasih banyak semuanya. Kita bertemu lagi di acara-acara virtual. Sehat-sehat semuanya. Jakarta. Thank you Ya. semua. Terima kasih. Thank you everyone.